Mimpi Timnas Indonesia ke Piala Dunia versus romantisme Timur Tengah dengan AFC dan FIFA. Timnas Indonesia menghadapi tantangan berat di grup B putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena AFC dan FIFA memunculkan kontroversi soal fairness dan dugaan lobi kuat Timur Tengah dalam sepak bola internasional. Saja yang keberatan dengan keputusan AFC menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah putaran 4. Sehingga mereka pilih Arab Saudi dan Qatar. Jelasnya lagi ketika ditanya bagaimana penjelasan FIFA dan AFC kepada PSSI. PSSI sebagai induk organisasi sepak bola Indonesia juga turut mengeluarkan pernyataan. Mereka cuma menjelaskan bahwa tuan rumah ini punya infrastruktur. Mimpi Timnas Indonesia ke Piala Dunia versus romantisme Timur Tengah dengan AFC dan FIFA. Timnas Indonesia menghadapi tantangan berat di grup B putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di Arab Saudi, yang menjadi tuan rumah setelah ditetapkan AFC dan FIFA, memunculkan kontroversi soal fairness dan dugaan lobi kuat Timur Tengah dalam sepak bola internasional. Bola.com, Jakarta, bulan depan, tepatnya Oktober 2025, Timnas Indonesia sekali lagi mendapatkan jalan untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Syaratnya cukup berat, yakni menempati posisi puncak grup B putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berisikan Arab Saudi dan Irak. Persoalannya datang setelah Arab Saudi ditunjuk AFC dan FIFA sebagai tuan rumah untuk menggelar total 3 pertandingan dalam sistem round robin alias tanpa home away. Semula, keputusan tersebut sempat bikin heboh lini masa media sosial Indonesia. Berbagai tuduhan dialamatkan bahwa itu adalah akal-akalan saja. Kontroversi pecah karena Arab Saudi dan Qatar, yang juga jadi tuan rumah putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 masih berpeluang untuk lolos. Banyak pihak merasa, termasuk Oman dan negara lain, kalau penunjukan itu tidaklah adil, dan seharusnya dimainkan di tempat netral. PSSI sebagai induk organisasi sepak bola Indonesia juga turut mengeluarkan pernyataan. Ketua Umum, Erick Thohir, menyatakan bahwa ia menghargai keputusan AFC, yang kemudian diteruskan ke FIFA. Sementara Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, memiliki pendapat lain. Kita minta penyelenggaraannya bisa fair karena kita kan sudah pasti ada kekhawatiran bahwa sebagai tuan rumah tentunya akan banyak diuntungkan dengan situasi ini. Jadi kita minta supaya perangkat pertandingannya itu yang fair juga yang diambil. Itu yang kita harapkan, kata Arya saat diwawancara CNN Indonesia Seraya menegaskan bahwa PSSI meminta asas fairness kepada FIFA dan AFC. Mereka cuma menjelaskan bahwa tuan rumah ini punya infrastruktur lebih baik dibanding yang lain, sehingga mereka pilih Arab Saudi dan Qatar. Jelasnya lagi ketika ditanya bagaimana penjelasan FIFA dan AFC kepada PSSI. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, sebenarnya bukan hanya Indonesia, PSSI saja yang keberatan dengan keputusan AFC menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman juga mengajukan protes dan menuntut transparansi. Uni Emirat Arab secara resmi mengeluarkan pernyataan jauh hari sebelum keputusan tersebut dikeluarkan. Sebab kabarnya, rumor mengenai dipilihnya Arab Saudi dan Qatar sudah mencuat bahkan sebelum muncul kepastian siapa saja yang berhak melaju ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski terjadi blokade dan ketegangan politik antara Qatar dan negara-negara Arab lainnya antara 2017 hingga 2021, FIFA tetap menjalin kemitraan erat dengan Qatar, yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Terdapat tudingan bahwa FIFA seringkali meloloskan atau memihak kepentingan bisnis saudara mereka dari kawasan Arab, terutama terkait Arab Saudi dan Qatar. FIFA memang memiliki hubungan strategis dengan negara-negara Arab, khususnya Qatar dan Arab Saudi, yang menjadi bagian dari jaringan bisnis dan pengaruh geopolitik di balik penyelenggaraan turnamen besar sepak bola dunia. Penunjukan tuan rumah Piala Dunia dan turnamen lainnya seringkali dikaitkan dengan kepentingan politik dan bisnis, yang memicu kritik tentang independensi dan netralitas FIFA dalam hal ini. Tidak tertutup kemungkinan adanya permainan, kata Dali Taher kepada Bola.com saat ditanya apakah ada lobi-lobi tertentu dari Timur Tengah dengan FIFA dan AFC untuk penyelenggaraan sepak bola. Media-media barat seperti BBC secara eksplisit menyimpulkan bahwa uang jadi muara dari mayoritas keputusan FIFA. Pernyataan mengejutkan bahkan dikeluarkan oleh pengacara Sepp Blatter mengenai perputaran uang panas Timur Tengah.
Respons Dali Thaher di atas juga senada dengan komentar pengacara Sepp Blatter, mantan presiden FIFA yang dihukum karena melanggar kode etik FIFA. Jelas bahwa tanpa investasi dari Saudi, Piala Dunia antar klub tidak akan bisa diselenggarakan di AS, hanya melalui bantuan keuangan sebesar $1 miliar dari Arab Saudi. Liputan, DAZN, atas kompetisi ini bisa terlaksana. Tidak ada lagi misteri. Arab Saudi telah mengambil alih kendali sepak bola internasional, katanya kepada BBC Sport. Seluruh kebijakan sepak bola di Asia menjadi tanggung jawab dan keputusan AFC. Seharusnya Indonesia bisa ikut duduk. Jangan sampai kursi Indonesia kosong, jelas Dali Thaher lagi. Oleh karena itu, Dali Thaher berharap ke depan ada perwakilan Indonesia yang kembali berada di jajaran Exco AFC. Apakah ada lobi-lobi khusus antara Jazirah Arab dengan FIFA? Itu terjawab dengan struktur FIFA. Kita ini masuk wilayah AFC, jadi segala sesuatu keputusan AFC diputuskannya bukan oleh FIFA, tapi AFC. Semua keputusan adalah keputusan dari Exco AFC. Kalau kita nggak duduk di Exco AFC, kita yang diatur, bukan pengatur. Masa negara terbesar ketiga di Asia jadi yang diatur? Sebagai informasi tambahan, Presiden AFC sekarang dijabat oleh Hisai Salman bin Ibrahim Al Khalifa dari Bahrain, sedang AFC Senior Vice Presidentnya dari Myanmar, yakni Zhao Zhao. AFF juga memiliki beberapa sosok lainnya di jajaran AFC, yakni Kanyaka Omani, Laos, Tan Sri Dato, Haji Hamidin bin Haji Muhammad Amin, Malaysia, dan Mariano V. Araneta, Junior, Filipina. Sementara di jajaran Exco AFC, perwakilan AFF ada Paul Gen, Somyot Phompan Moong, Thailand, dan Dr. Tran Quoc Tuan, Vietnam. Indonesia tidak mendapatkan satu kursi pun meski punya kedekatan dengan Gianni Infantino. Ini, timnas Indonesia harus menentukan takdirnya sendiri. Program naturalisasi yang telah dijalankan sedemikian rupa oleh PSSI telah membawa Merah Putih selangkah lebih dekat menuju Piala Dunia. Indonesia mungkin tidak akan pernah bisa mengalahkan Arab Money, tetapi asa untuk menuju ke sana tidak akan pernah bisa pula dikalahkan oleh hal apapun di dunia ini.